Hai, kembali lagi di Bali Reef Tank TV. Di video kali ini kita akan membahas karang jahe yang biasa banyak digunakan sebagai media filter di akuarium air laut. Kita akan membahas kelebihan dan kekurangannya. Banyak juga orang yang pro dan kontra mengenai penggunaan karang jahe ini. Semuanya akan kita kupas tuntas di video ini. Oke, mari kita mulai. Apa itu karang jahe? Karang jahe atau yang di luar negeri biasa disebut crushed coral adalah pecahan batu karang yang biasa berbentuk dan berukuran seperti jahe. Maka dari itu dinamakan karang jahe. Apa kegunaan karang jahe? Pertama, karang jahe biasa digunakan sebagai media filter biologis pada filtrasi akuarium air laut. Yang kedua, karang jahe biasa digunakan sebagai dasar akuarium pengganti pasir. Jadi, bayangkan seluruh dasar akuarium kita adalah filtrasi biologi. Memang sangat efektif. Namun, penggunaan karang jahe sebagai dasar akuarium pengganti pasir bisa menjadi tempat penumpukan kotoran untuk jangka panjang. Maka itu tidak disarankan menggunakan karang jahe sebagai dasar akuarium pengganti pasir. Apa kelebihannya menggunakan karang jahe pada akuarium air laut kita? Yang pertama, karena bentuknya sangat berongga, maka karang jahe sangat efektif untuk menjadi tempat hidup bakteri. Maka karang jahe biasa digunakan sebagai media filtrasi biologis yang cukup baik. Yang kedua, karena karang jahe bisa menaikkan dan menstabilkan pH pada saat pH akuarium rendah atau drop, maka karang jahe dapat melepaskan KH, yang mana KH adalah buffer dari pH. Jadi, karang jahe bisa menjadi solusi yang tepat untuk akuarium air laut yang membutuhkan pH yang tinggi dibanding akuarium air tawar. Yang ketiga, setelah dua kelebihan kita dapat dari karang jahe, kelebihan ketiga adalah karang jahe sangat mudah didapat dan harganya murah. Oleh karena itu, masih banyak sampai saat ini penghobi akuarium air laut menggunakan karang jahe sebagai media filter akuarium mereka. Namun, di samping kelebihan tersebut, ada juga kekurangannya. Yang pertama, tempat mengendapnya detritus. Detritus adalah endapan kotoran ikan, sisa makanan ikan, dan segala macam kotoran dari organisme-organisme yang mati. Dan detritus bisa meningkatkan nitrat dan fosfat pada akuarium kita. Yang kedua, karang jahe bisa menyerap fosfat dan melepaskannya kembali ketika level fosfat pada air akuarium kita rendah. Dari kedua kelemahan penggunaan karang jahe di atas, kita masih bisa mengantisipasi kekurangan tersebut dengan cara merawat media filter karang jahe kita. Oke, begini cara merawat media filter karang jahe agar tidak menjadi masalah untuk jangka panjang. Yang pertama, karang jahe dibungkus dengan jaring. Jadi, kita tinggal bilas karang jahe tersebut dengan mudah ketika kita mengganti air. Air akuarium yang hendak kita buang, kita taruh dulu di dalam ember. Lalu, kita gunakan air tersebut untuk membilas karang jahe kita yang telah kita bungkus dengan jaring dari awal. Sehingga proses pembersihan detritus pada karang jahe kita menjadi sangat mudah. Yang kedua, menjaga kadar fosfat tetap rendah dari awal start akuarium, sehingga karang jahe tidak menyerap fosfat terlalu banyak. Ingat, karang jahe dapat melepaskan kembali fosfat ketika level fosfat pada air laut kita rendah. Jadi, pastikan level fosfat rendah dari awal kita mulai akuarium. Gunakan GFO atau ROAPOS dari awal start akuarium untuk menjaga level fosfat rendah sejak dini
atau jaga pemberian pakan kita ke dalam akuarium itu dapat menjaga level fosfat tidak tinggi. Di mana kita bisa mendapatkan karang jahe dan berapa harganya? Karang jahe itu kita bisa beli di toko akuarium atau di toko akuarium air laut, atau juga bisa dibeli secara online. Harganya sekitar 5.000 sampai 10.000 per kilogram. Berapa banyak pemakaiannya? Semakin banyak, semakin baik. Ini tidak ada ukuran pastinya, karena ini bukan barang pabrikan. Jadi berapa banyak biasanya hanya dari pengalaman saja. Pengalaman kami biasanya satu kantong yang berisi 4 kg karang jahe dipastikan aman untuk menghandle 100 liter air akuarium. Usahakan dapati ukuran karang jahe yang lebih kecil, kurang lebih sebesar jari kelingking kita. Maka akan lebih efektif sebagai filtrasi biologis dibanding karang jahe yang ukurannya besar. Oke, demikian penjelasan tentang karang jahe pada media filter akuarium air laut kita. Semoga bermanfaat dan membuka pengetahuan kita semua tentang akuarium air laut. Jika video ini bermanfaat, please klik tombol subscribe dan komen. Dan like, biar gue lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Sampai ketemu lagi, happy reefing!